Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ketika berhasil melewati jembatan Shirathul Mustaqim, kita akan sampai di surga. Namun, jika terpeleset sedikit saja, kita akan jatuh ke dalam neraka. Walaupun begitu, jangan khawatir, karena Rasulullah SAW ternyata memberikan cara untuk bisa lolos dari jembatan yang sangat tipis itu. Benarkah jembatan Shirathul Mustaqim bisa membuat kita lupa akan segala hal? Bagaimana cara agar bisa sampai ke surga tanpa melewati jembatan Shirathul Mustaqim? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jembatan Shirathul Mustaqim adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari sehelai rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait dan duri-duri yang mengambil siapa saja yang dikehendaki Allah. Dalam hadis diceritakan, manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata, ada yang seperti kilat, dan ada yang bagaikan angin, ada yang seperti kuda berlari kencang, dan ada yang laksana unta berjalan. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan, dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat berada di jembatan Shirathul Mustaqim, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli akan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam 3 keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah dia sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Ketiga, saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, bagaimanakah orang-orang melintas jembatan Shirathul Mustaqim? Kalau manusia tegang akan melintas jembatan Shirathul Mustaqim, para malaikat pun ikut tegang. Karena itu, mereka berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang melintas jembatan ini berbeda-beda, tergantung amal yang dikerjakan selama hidupnya. Hal ini sesuai hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat, bergelantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin, dia tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda." Dalam hadis juga diceritakan, ada yang melintas seperti orang berlari, ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat, dan ada yang berjalan seperti orang yang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadap kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Hadis riwayat Tabrani. Melihat gambar orang-orang yang melintas jembatan Shirathul Mustaqim seharusnya menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama dan sholihin. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayyub. Kisahnya diceritakan dalam Mukasyafatul Qulub. Beliau adalah orang yang sholat dengan sangat khusyuk sampai dia tidak menyadari lalat kerbau telah menggigitnya. Darah mengalir, tapi ia tetap melanjutkan ibadahnya. Ditanyai perihal kekhusyuannya, ia menjawab, "Apakah akan merasakan rasa sakit itu?" Orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja yang maha berkuasa sementara malaikat maut berada di tengkukannya. Neraka berada di sebelah kirinya dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya.
Melewati jembatan Shirathul Mustaqim juga bisa menggunakan perahu. Namun, hanya orang-orang tertentu yang akan menggunakan perahu itu. Lantas, bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Dogoikul Akbar fi Zikril Jannah wan Nar dijelaskan ada orang-orang yang akan mengendari perahu untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim nantinya, yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Orang-orang yang beruntung yang akan berada di dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada satu kaum yang berada dekat jembatan mereka, menangis dan berharap ada yang menolong mereka, berkata, "Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka? Padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini." Malaikat Jibril pun datang dan bertanya, hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu? Mereka pun menjawab bahwa mereka takut melewati jembatan itu. Malaikat Jibril pun berkata, apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya? Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di dalam perahu itu. Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya, dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tidak ada orang yang bersuci kemudian menyempurnakan sucinya lalu pergi ke masjid, melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Sholat memang bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah, namun lebih afdol jika dilakukan berjamaah. Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintas jembatan As-Sirat yang secepat seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Hadis riwayat Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah diberikan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45. Sahabat beriman, melewati jembatan Shirathul Mustaqim tanpa kendala adalah keinginan semua orang. Namun, sudahkah kita mempersiapkan untuk melewati jembatan itu? Seberapa seringkah kita sholat berjamaah di masjid selama ini? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan channel video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.